Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini bukan untuk mencari siapa-siapa ya, bukan untuk hanya saja mencari mujizat Tuhan, tetapi kita perlu mencari Tuhan, amin. Kita hanya membutuhkan Tuhan, amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap kesungguhan hati anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tidak hanya mau mencari tangan-Mu saja Tuhan, kami hanya tidak mau kami ini Tuhan minta-minta untuk diberkati saja. Tetapi Tuhan, Kau melihat setiap hati kami yang haus, hati kami yang lapar, hati kami merindukan Tuhan melebihi dari apapun juga. Dan kami percaya ketika kami menemukan Tuhan Yesus di tempat ini, kami akan mengalami keubahan demi keubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siapkan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami hanya bagi nama Tuhan, sebab kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik buat kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Mari Bapak Ibu kita yang bersuka cita karena Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari katakan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Mari yang percaya bahwa Allah senantiasa memelihara hidup kita, katakan amin. Haleluya. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lagi yuk katakan Syukur bagimu Tuhan. Saya mau dengar suaranya Bapak Ibu. Bagimu Amin. Tuhan, Katakan dengan yakin. Allah yang mengasihiku, Lebih lagi. Allah yang memelihara. Lagi yuk Bapak Ibu Saudara katakan dengan percaya. Syukur. Bagimu Tuhan, Haleluya. segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lagi katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari yang percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu Saudara di tempat ini, kita sedang tidak mengakui keadaan kita. Mungkin saudara keadaan kita tidak baik. Atau mungkin keadaan kita seperti tidak menentu. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, saudara sedang mengakui di tempat ini bahwa Tuhan tetap baik dalam keadaan apapun juga dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan baik. Mari rindukan Tuhan melebihi dari segalanya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Mari katakan saudara. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Tuhan, ini kerinduan umat-Mu di tempat ini. Ku datang Tuhan,
kekasih hatiku. Mari saudara katakan dengan penuh kerinduan kepada Dia. Selamanya bagiku pujaanku, selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan lebih lagi. Hati yang hati yang melekat padamu Yesus. Katakan dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan, Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, Engkau segalanya Tuhan. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu.
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Katakan ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Satu kali lagi, mari Bapak Ibu Saudara katakan, Yesus kami puja, Kau Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan katakan lebih lagi. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Biar di tempat ini kami memuliakan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lagi katakan, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saudara bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari sama katakan, sembah dan puji, penuhi tatamu. Saya undang hambanya. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Ya segala kemuliaan penuh Tuhan di tempat ini. Sembah dan puji, Kemuliaan-Mu Tuhan turun
Biar hadirat-Mu kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri yang memenuhi semuanya. Roh-Mu yang menerangi jiwa dan pikiran kami. Roh-Mu yang menjumpai setiap kami jemaat dan gereja-Mu. Sembah dan puji tatamu. Sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berbahasa roh dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan alirkan penyembahan-Mu di tengah-tengah kami. Alirkan roh penyembahan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biar Roh-Mu yang lembut itu Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Biar pagi hari ini benar-benar Roh-Mu yang melayani setiap kami Tuhan. Karena hidup kami ini karena Roh-Mu. Karena Roh-Mu yang akan memulihkan dan menguatkan setiap kami Tuhan. Alirkan dari tahta-Mu Tuhan. Alirkan dari tahta-Mu Tuhan kesembuhan. Alirkan dari tahta-Mu Tuhan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Mengalirlah Roh Kudus. Syakara barabata masyekede. Ya Yesus Roh Kudus. Sekali lagi katakan mengalirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Mari semua yang rindukan Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, angkat tanganmu. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Rohku, pulihkan setiap kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat, mengalir di setiap hati kami Tuhan. Ini waktumu, ini acaramu Tuhan. Hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Biar Engkau yang urapi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang menguduskan setiap ruangan ini Tuhan.
Biar ini jadi tempat di mana Engkau mewahyukan semuanya Tuhan dalam hidup kami. Dan biar firman-Mu pagi hari ini jadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami mengerti Tuhan bahwa hidup kami ini ditentukan oleh Roh-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya. Saya bersuka cita boleh ada di tengah-tengah saudara kembali. Ya. Boleh ditampilkan itu PowerPoint-nya. Ya. Saya pagi hari ini akan sharing tentang roh yang menang. Begitu. Saudara, seringkali tanpa sadar kita itu terjebak dalam sebuah sebuah ungkapan yang terus diperkatakan berulang-ulang tanpa kita sadari ternyata kita salah dengan hal itu. Ya. Sebelumnya saya akan coba buka dengan sebuah pertanyaan dulu. Kalau ada yang bisa menjawab luar biasa. Ya. Saudara tahu enggak hidup manusia ini terdiri dari apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan? Salah nggak apa-apa. Nggak saya suruh pulang kok nanti. Kalau benar juga nggak boleh pulang duluan masalahnya. Iya kan? Kalau biasa di sekolah kan gitu. Siapa yang bisa jawab benar? Boleh pulang duluan ya gitu. Nah, hari ini enggak. Ya. Ada yang bisa bantu saya? Ada? Ada Bapak yang di belakang? Bapak, kirain Bapak, Ibu, maaf Bu, maaf. Jawabannya apa Bu? Roh? Apa? Oke, Pak Ade suaranya kencang sekali ya. Walaupun saya nggak lihat wajahnya tapi saya tahu itu suaranya begitu ya. Tubuh, jiwa dan roh. Benar ya? Manusia hidup terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Nah, itu yang saya bilang. Itu seringkali diulang. Saya nggak tahu di sekolah minggu diajarkan atau tidak. Mungkin di remaja diajarkan atau tidak. Di pemuda diajarkan atau tidak. Di kebaktian umum diajarkan atau tidak. Ternyata itu membuat kita akhirnya cara berpikir kita ini salah begitu. Kalau kita ngomong hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Makanya enggak heran kalau kita enggak tahu bagaimana caranya kita menang, enggak tahu caranya bagaimana kita menjalani hidup kita ini sebagai anak Tuhan. Ya. Kenapa? Karena saudara bayangkan seperti ini ya. Kita ini punya kekuatan misalnya 100% nih, 100%. Saudara akan pakai dulu sekian persen untuk ngurusin apa? Tubuhmu. Loh kan tubuh disebutkan pertama kali tadi. Benar ya? Sesudah tubuhnya oke. Ini zaman COVID nih. Yang penting sedia vitamin yang banyak, obat-obatan lengkap, makanan bergizi, istirahat cukup, ya kan? Baru setelah itu urusin jiwanya. Kok lama-lama bosen ya? Di rumah terus, lockdown, nggak keluar kemana-mana begitu, butuh hiburan. Pergilah jalan-jalan gitu. Pergilah ke mall, pergilah belanja. Cari hiburan apa yang suka nonton terus sepanjang hari. Begitu. Kekuatannya habis lagi, sudah berkurang lagi. Untuk mengurusin apa yang kedua? Jiwa. Begitu. Nah, sisa dari 100% yang sudah terpakai tadi, barulah kita pakai buat ngurusin rohnya ini loh. Oh iya ini masih ada. Kok aku punya waktu lowong ya? Di gereja ada acara doa malam lawatan. Datang begitu. Saya akan kasih satu ayat ya.
Coba ditampilkan. Nah, semoga Alkitab saya sama dengan Alkitab saudara supaya mulai hari ini cara kita menjalani hidup kita bisa berubah. Amin. Amin. Bapak Ibu. Iya. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga apa? Roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayatnya sudah jelas Bapak Ibu. Jadi nanti saudara kalau habis ini ditanyain sama ada ketemu mungkin ada pengkhotbah lain atau hamba Tuhan lain datang ke tempat ini ditanya hidup manusia terdiri apa? Saudara harus bisa menjawab dengan benar ya. Mulai hari ini jawabnya harus seperti ini gitu loh. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mencatat jelas seperti itu. Roh, jiwa dan tubuh. Jadi kalau kita punya kekuatan 100%, harusnya kita pakai kekuatan kita itu di awal-awal untuk apa? Untuk kita membangun manusia roh kita. Nah kalau kita bisa melakukan hal yang seperti ini, saya percaya gereja Tuhan akan jadi gereja Tuhan yang berkemenang. Jemaat Tuhan akan jadi jemaat yang berkemenangan. Ya. Makanya kemarin pada waktu doa malam lawatan, saya saksikan bahwa awal-awal di pandemi waktu itu yang saya lakukan adalah apa? Semua orang pada ketakutan. Semua orang pada, ya bukannya saya terus nekat ya datang kemana-mana, enggak juga. Terus enggak pakai masker kemana-mana, ya enggak juga begitu ya. Saya tetap menjaga semuanya. Tapi saya tahu karena Tuhan ngomong gini, enggak bisa nak. Ini semakin hari yang ada adalah ketakutan. Ini iblis sedang menghembuskan ketakutan di mana-mana. Engkau kalau enggak coba bangun manusia rohmu, itu enggak bisa. Ya, kemarin saya kesaksian enggak terlalu lengkap karena waktu dan segala macam. Tapi sejujurnya hari itu pada waktu saya sempat sakit, ya kan? Saya juga sempat nakal soalnya. Saya sakit, saya enggak bisa tidur semalaman. Yang saya lakukan ini gimana ya caranya ya? Setiap malam jam 12 sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Selalu enggak bisa tidur. Badan menggigil, keringetan dan segala macam pokoknya. Badan sakit semua. Saya sempat nakal. Nakalnya apa? Loh, bukannya membangun manusia roh, tapi saya justru gini. Kok nonton TV juga enggak ada yang bagus, nonton ini enggak ada yang bagus. Saya itu sampai langganan Netflix, saudara. Ya, saya langganan Netflix. Kalau di Netflix itu kan filmnya banyak banget. Jadi semalam-malaman saya bisa nonton. Semalam saya bisa nonton 3 sampai 4 film. Sampai satu titik saya tahu bahwa gak bisa ini. Saya semakin seperti ini semakin gak sembuh-sembuh. Akhirnya makanya kemarin di doa malam saya cerita. Begitu masuk hari keberapa begitu ya, saya lupa tepatnya. Setiap kali malam saya nggak bisa tidur. Saya terbangun karena badan ini semua sakit. Saya langsung ambil gitar. Saya nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan bisa nggak Pak? Datang ke hadiratnya. Ya saya nggak bisa rasakan orang badan saya sakit banget. Tapi tetap saya paksa. Sampai aduh Tuhan nggak tahan nih. Saya taruh gitarnya. Saya berhenti. Saya ambil handphone saya buka YouTube. Nah, kali ini bukan nonton Netflix gitu kan. Saya buka YouTube, saya cari khotbah semua hamba Tuhan. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri,
saya dengerin semuanya. Karena saya tahu saya harus membangun manusia roh saya. Ya. Nah dari ayat firman Tuhan ini, kalau kita mengerti bahwa manusia roh yang harus dulu kita kerjakan. Selanjutnya coba kita baca ya. Saudara mungkin belum tahu dasar-dasarnya. Next slide. Ya, kenapa roh begitu ya? Nah, Kejadian 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi semestinya awalnya manusia itu belum hidup loh. Diambil dari debu tanah, begitu kan? Dibentuk. Nah, saya nggak tahu itu prosesnya bagaimana gitu. Seringkali guru sekolah minggu kan memberi gambarannya gitu di kayak adonan kue gitu kan, dibentuk-bentuk gitu. Tapi inti kehidupan manusia adalah pada saat Tuhan sendiri itu mengembuskan nafasnya. Nah, nafas hidup itu adalah roh Tuhan sendiri. Nah ini yang seringkali kita nggak pernah bisa mengerti, bahwa kita pikir supaya kita hidup, ya kan? Yang pertama harus dijaga adalah tubuh. Salah saudara, yang harus dipikirkan dulu adalah rohnya ini loh. Rohmu kalau nggak dikasih makan, engkau akan semakin nggak kuat, percaya. Saya pernah ngalamin saudara ya, ini nggak cuma masalah sakit penyakit saja. Ya. Satu hari ini saya masih awal-awal pelayanan lah, istilahnya kami masih bergumul dengan yang namanya kebutuhan hidup sehari-hari. Saya pernah sama istri ngalamin yang namanya belum sampai masuk bulan yang baru, duit kami berdua sudah habis. Sedangkan hari itu kami sudah punya satu anak ya. Istri saya bilang, ini gimana ini susunya udah habis gitu kan. Ya akhirnya apa? Wah ini sebuah peristiwa yang memalukan lah menurut saya ya. Saya pikir ya udah tunggu ya. Saya mau pergi dulu, saya bilang gitu ke istri saya. Loh kamu mau kemana? Ya udahlah, pokoknya saya mau pergi dulu sebentar, saya bilang. Saya pergi, saudara tahu, saya pergi ke salah satu ngomongnya itu mall lah begitu ya. Saya pergi ke mall dan di situ ada tempat penjualan handphone bekas. Saya bawa handphone bekas saya. Hari itu handphonenya jelek banget. Dan saya ingat itu cuma laku sekitar 300 ribuan. Saya jual itu handphone. Saya bawa pulang uang 300 ribu. Saya bawa ke istri saya, ini uang. Lah dari mana? Dari jual handphone, saya bilang gitu. Nah, tapi itu enggak berhenti loh. Jadi kalau saya mencari solusinya secara jasmani ya seperti itu, begitu. Itu enggak berhenti. Bulan berikutnya ngalamin lagi, bulan berikutnya ngalamin lagi. Tambah hari tambah berat, tambah berat, tambah berat. Sampai akhirnya saya memutuskan seperti tiba-tiba satu hari. Waktu saya lagi berdoa, Tuhan ajarkan seperti ini. Kamu cari ya, kamu cari ayat-ayat firman Tuhan tentang yang namanya berkat. Dia bilang. Loh Tuhan itu sampai ngomong seperti itu. Cari ayat-ayat di firman Tuhan itu kan kalau zaman sekarang kan gampang ya, tinggal masukin di search gitu, berkat Tuhan, keluar semua ayatnya, benar ya? Kalau di handphone kan keluar seperti itu. Hari itu masih zaman handphonenya masih yang warna hitam putih begitu loh, belum berwarna seperti sekarang. Nah, jadi nggak bisa dibuat nyari. Saya harus buka dari konkordan gitu kan, cari ayat-ayat, saya catetin semuanya. Dan mulai hari itu saya mulai perkatakan, saya mulai ngomong, Tuhan ini berkatnya Tuhan seperti ini. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Ya, burung pipit tidak menabur, tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Loh, bunga bakung didandanin sama Tuhan.
Saya ngomong. Bahkan saya ingat itu, hari itu. Tuhan itu taruh satu lagu yang saya nyanyikan setiap kali saya mandi. Ya. Lagunya mungkin saudara tahu lah ya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku. Tahu? Atau saya lahir duluan daripada saudara? Enggak ya kayaknya. Begitu. Kayaknya tahulah zaman-zaman itu ya. Itu lagu lama, cuman buat saya tiba-tiba Tuhan taruh itu dalam hati saya. Setiap saya mandi, setiap kali saya menghadapi yang namanya diperhadapkan kebutuhan ekonomi, itu yang saya lakukan. Karena saya tahu saya harus membangun manusia roh saya. Hidup dan mati saya ini ditentukan oleh itu semestinya. Ya kan? Nah, kenapa banyak anak Tuhan, banyak gereja Tuhan, kita nggak ngalamin sesuatu karena kita sibuk ngurusin yang tadi. Tubuh, jiwa. Padahal kalau kita mau tahu, ayatnya sudah jelas. Pada waktu manusia diciptakan pertama kali. Ya, diciptakan pertama kali. Dikatakan sebagai makhluk hidup. Itu pada saat Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam setiap kita. Ya. Ini harusnya kan gini ya, kalau mau bikin rangkaian khotbahnya seru harusnya yang roh ini di belakang begitu. Cuman kan saya mau membalik cara berpikir kita. Jadi saya tetap harus taruh di depan. Begitu. Tapi nanti setelah ini saya akan coba jelaskan. Apa sih tubuh itu? Apa sih jiwa itu? Apa yang memberi pengaruh kepada kita? Begitu. Dan dari situ saya berharap saudara nanti jadi semakin mengerti, saudara semakin jelas bahwa engkau harus membangun yang namanya manusia rohmu. Ya. Paling gampang lah, seharusnya masa-masa pandemi seperti ini latihan yang paling gampang buat kita tahu, buat kita melatih yang namanya manusia roh kita. Saya punya, kemarin saya sempat ceritakan, saya punya teman saudara. Ini anak Tuhan. Dia yang suaminya orang mana ya, NTT kalau nggak salah. Istrinya itu orang Ambon kalau nggak salah. Dua-duanya anak Tuhan. Saudara mau tahu ya, selama pandemi kemarin dari 2020 awal, dia itu baru keluar rumah loh. Benar-benar baru keluar rumah. Itu sekitar bulan September tahun ini. Mengerikan kan? Saya sampai nanya sama dia, saya WA dia. Ayo ketemuan dong. Gak berani. Loh kenapa? Iya, ada beberapa om tantenya ada yang meninggal katanya. Sempat kena COVID dan lain sebagainya. Saudara mau tahu itu anaknya 2 laki-laki saudara. Itu benar-benar gak pernah keluar rumah sampai rambutnya panjangnya sepundak. Anaknya laki-laki loh. Ya, gak pernah dibawa ke tukang cukur karena bapaknya juga gak pernah cukur begitu kan. Gak bisa cukur maksudnya. Sampai rambutnya panjang. Begitu. Baru keluar kemarin sekitar bulan Agustus, September itu. Terus akhirnya anaknya dipotong rambutnya. Baru mereka berani keluar rumah. Saya tanya kenapa begitu kan. Gak tahu, aku pokoknya takut. Dia ketakutan dengan semuanya. Karena juga dia pekerjaannya itu kan di bidang IT ya. Jadi dia bisa kerja dari rumah gitu. Dan tetap digaji masalahnya seperti itu. Jadi dia semakin takut lagi. Semakin dia punya alasan untuk mengungkung diri di dalam rumah. Yang saya bingungin adalah itu. Ini teman saya itu
maaf, kepalanya tuh botak begitu. Saya bertanya-tanya gitu, dia nggak pernah posting di medsos apa segala macam. Saya bertanya-tanya, ini selama sekian lama ini rambut dia sepanjang apa ya begitu kan? Kan kepalanya botak. Ternyata setelah saya cek, ternyata dia masih tetap botak sampai sekarang begitu. Ya nggak tahu, mungkin dicukur sendiri lebih gampang lah itu ya. Tapi intinya bukan seperti itu Bapak. Tapi sekali lagi saya pengen supaya apa? Ini loh, kalau kita mau menjalani hidup kita ini pakai cara yang mana? Gitu. Sedangkan kita tahu pada dasarnya, pada hakikatnya hidup kita ini di hadapan Tuhan itu adalah engkau ini manusia roh. Coba saudara katakan satu dengan yang lain, senggolin gitu. Kamu ini manusia roh loh begitu. Ya. Jadi kita harus ngerti, karena kalau nggak ngerti nanti kita akan menjalaninya seperti biasa. Oke, lanjut. Next slide. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Nah ini next step-nya saudara. Kalau saudara ini sudah sadar, hidupmu ini adalah engkau ini manusia roh. Nah seringkali kita lupa bahwa hidup kita juga harus dipimpin oleh roh. Begitu. Saya sebagai pelayan Tuhan aja seringkali lupa kok. Ngadepin masalah-masalah tertentu seringkali pakai pengalaman, pakai kekuatan manusia saya. Saya seringkali juga lupa bahwa iya ya, kalau Galatia ini ngomong seperti ini, harusnya saya juga dipimpin oleh roh. Setiap kali kita ngalamin masalah, seberapa kita benar-benar datang dulu ke Tuhan. Ya. Pemimpin saya ngajarin saya seperti ini. Dia punya istilah. Oh gampang itu, kalau kamu mau hidup dipimpin oleh roh, ya ada 4 huruf dia bilang. Yang kamu harus ingat. Apa Pak? Saya bilang. ITRK. Ini istilah apa lagi sih Pak? Saya bilang. Iya, kalau kamu mau hidupmu dipimpin oleh roh. Setiap kali engkau ngalamin apapun, engkau menghadapi apapun, engkau harus ingat ITRK. Ingat, tanya Roh Kudus. Itu sepertinya masalah sepele. Tapi kalau engkau jalani setiap hari, seringkali kita lupa. Ya. Saya punya kesaksian yang luar biasa. Saya nggak tahu saya pernah saksikan di tempat ini enggak yang waktu lalu ya. Tapi nggak apa-apa lah, biar ini memberkati sekali lagi. Saya ingat saya hari itu lagi bergumul tentang rumah saudara. Kontrakan saya sudah mau habis, ya kan. Saya bingung ini mau pindah kemana. Sedangkan saya sama istri saya udah cuman ngelihat gini. Wah ini rekening cuma ada 3 juta nih, saya bilang gitu. Sedangkan hari itu pasaran rumah itu sekitar ya 7 sampai 10 juta per tahun. Dan biasanya mereka akan minta dikontrak 2 tahun, begitu kan. Jadi harus dikalikan 2. Gimana ceritanya? Ini gimana caranya? Begitu. Nah, nanti saya kasih dari contoh cerita saya, kesaksian saya ini, saudara bisa melihat bedanya bagaimana. Begitu. Pada waktu saya melihat kejadian yang seperti itu, masalah yang seperti itu di hadapan saya, dalam hidup saya. Seperti tadi yang saya bilang, seringkali lupa, benar-benar lupa. Yang saya lakukan adalah saya ngomong ke pemimpin saya, Pak, boleh nggak saya ketemu Pak hari ini? Boleh, nanti sore ya, saya lowongnya nanti sore. Oke, saya bilang gitu. Saya ingat itu sekitar jam 4 sore sebelum kita pulang dari kantor.
saya sempatkan bertemu dengan beliau. Ya harus disempatkan karena punya mau, begitu kan, karena ada kebutuhan begitu. Saya bilang gini, Pak, boleh enggak Pak, saya pinjam uang dari yayasan buat saya kontrak rumah karena kontrakan rumah saya mau habis. Saya bilang gitu. Dan saudara tahu jawabannya cuma satu kata. Hari itu saya tidak bisa menerimanya. Ya. Tapi saya tahu itu adalah sebuah pelajaran yang Tuhan ingin saya pelajari dan lewati bersama dengan Tuhan. Ya. Sore itu saya cuma dijawab dengan satu kata, tidak. Terus ditinggal pergi. Loh, bayangin saudara. Ya, jadi nanti kalau satu hari ada saudara yang mungkin datang ke Bu Esther nih, Bu tolong dong Bu, gini, terus Bu Esther ngomong tidak, gitu. Jangan pernah sakit hati ya, ya itu ada cara Tuhan, itu ada cara Tuhan. Atau mungkin datang ke Pak Lukas gitu, terus Pak Lukas ngomong tidak deh, gitu. Artinya engkau harus bisa melihat bahwa itu seharusnya ada cara Tuhan. Sore itu hati saya juga kesel. Saya berpikir enak ya, kamu sudah rumah pribadi, rumahmu besar, saya punya kebutuhan rumah, gak dibantuin. Cuman dijawab tidak. Tapi pada waktu pulang saya mencoba untuk mendamaikan hati saya lah. Udah Tuhan, ini gimana caranya ini ya. Ini sudah kontrakan, saya ingat itu bulan Desember, kontrakannya itu habis di bulan Maret begitu. Saya sama istri tetap keliling cari rumah dan segala macam. Akhirnya kami ketemu ada satu rumah yang ketemu sama ibu pemiliknya, dan ibu pemiliknya ngomong gini, oh ini rumah sudah ada yang DP, dia bilang gitu. Emang dikontrakan berapa Bu? 7 juta per tahun, dia bilang. Wah, rumah segede gini 7 juta lumayan juga ya, gitu. Cuman karena sudah di DP, ya kan saya nggak bisa dong. Saya nggak bisa Bu, kasih ke saya aja ya, gitu. Kecuali saya mau bayar lebih mahal, begitu. Ya singkat cerita, ya udahlah, pupus harapan kami untuk bisa kontrak rumah di situ. Lagian saya juga kan tadi saya sebutkan ya, uang saya cuma ada berapa? 3 juta begitu. Sedangkan kalau ini 7 juta kali 2 berarti harus punya 14 juta. Pinjam uang nggak dikasih. Nah sudah komplit kan penderitaannya ya. Komplit. Nah yang ajaib adalah seperti ini. Saya tetap terus bergumul saudara. Terus bergumul ya. Sampai akhirnya itu saya ingat itu bulan Desember kami berdua pergi ke retreat. Ada retreat yang dilakukan oleh yayasan dan kami pergi ikut di situ. Di tengah-tengah sesi retreat malam hari, tiba-tiba istri saya ngomong ke saya, Pak, ini ibu yang ngontrakin rumah SMS saya, dia bilang gitu. Zaman itu belum ada Line, belum ada WA, jadi adanya SMS. Dia SMS saya, ngomong apa saya bilang gitu. Ibu masih mau enggak rumah saya? Mau kontrak rumah saya enggak? Gitu kan. Terus saya bilang gini sama istri saya. Nah ini loh bedanya ya. Bedanya kalau engkau menjalani hidupmu, engkau melihat hidupmu ini seperti tadi tubuh, jiwa dan roh. Beda dengan pada saat engkau menjalani hidupmu itu roh, jiwa dan tubuh. Begitu. Bedanya di sini saudara. Saya ngomong sama istri saya, jawab gini. Ya Bu, saya berminat. Gitu kan. Dijawab sama istri saya. Ya Bu, saya berminat. Gitu kan. Nah, tapi saya bilang sama istri saya, kamu jangan ngomong apa-apa lagi ya. Jangan ngomong apa lagi sama dia, jangan dijawab lagi apapun. Kalau dia balas apapun jangan dijawab pokoknya. Saya bilang gitu. Besok pagi, itu masih di acara retreat loh ya. Besok pagi, jam 4 pagi, saya akan berdoa, saya akan datang ke Tuhan, saya akan tanya sama Tuhan. Udah, istri saya tidur,
Besok paginya dia nggak ikut bangun tapi. Ya, saya bangun sendiri, saya bawa masalah itu ke Tuhan. Saya ini sejujurnya orang yang nggak terlalu nggak kuat berdoa lah istilahnya gitu. Nggak punya stamina doa yang bagus begitu. Tapi hari itu saya ingat. Di mana pada waktu itu benar-benar saya mau mengandalkan roh Tuhan. Saya datang ke Tuhan, saya bawa, Tuhan ini gimana, ini saya tanyain semua. Dan tiba-tiba Tuhan itu ajari semuanya. Ya. Saya bangunkan istri saya sekitar 5:30 pagi. Saya bilang gini, ambil handphonemu. Tulis, ketik SMS ke ibu itu sesuai dengan apa yang saya ngomong. Jangan kamu kurangin, jangan kamu tambahin. Ya, sepakat? Ya, sepakat. Jangan ditambahin, jangan dikurangin ya. Karena ini apa yang Tuhan ngomong, saya bilang gitu. Saya belajar. Ya. Saya bilang gini, tulis ya. Bu, kami masih berminat rumah ibu. Tapi kami mau 1 tahun 5 juta. Kirim, saya bilang gitu. Saudara, kalau saudara yang punya rumah, kira-kira bakal bales enggak itu SMS-nya? Hah? Loh, bener enggak? Kan kalau orang punya jualan nih ya, punya jualan. Terus tahu ada orang yang benar-benar butuh gitu. Pasti kadang kan malah dijual mahal kok. Bener enggak? Wah ini kalau aku naikin harganya aja dia pasti mau, orang butuh kok. Nah ini Tuhan ngomong loh jelas. 5 juta per tahun. Tadinya berapa? Sudah di DP berapa? Ada yang ingat? Ada yang ingat gak? Sudah di DP harganya berapa? 7 juta loh. Itu sudah dibayar DP-nya. Dan tiba-tiba gak berapa lama dari istri saya kirim SMS. Datang balasannya. Ibunya ini menjawab. Oke bu, boleh, dia bilang gitu. Sampai istri saya bingung, loh kok boleh ya? Ini orangnya ini habis salah makan atau gimana gitu. Dari 7 juta kok jadi boleh 5 juta. Sampai akhirnya istri saya penasaran, saya nanya ke ibunya. Bu, kenapa sih ibu gak jadi kontrakin sama orang yang 7 juta? Dia bilang, saya gak tahu kenapa tiba-tiba saya gak srek. Orangnya kayak gak jelas. Dia bilang gitu. Habis kasih DP dihubungin gak bisa, ditanya gak jawab. Ya udah daripada gak jelas saya kasih ke ibu aja. Dia bilang. Bayangin kalau hari itu ya, pemimpin saya menjawab, oke, saya kasih pinjaman. Kira-kira saya mengalami mujizat yang seperti ini enggak? Ngalamin enggak? Enggak. Saya ngerasa saya punya duit 14 juta, ya kan? Saya pasti datangin ibu itu, saya akan bayar tuh 14 juta. Tapi karena semuanya sudah dipepet, gak punya pilihan lain gitu kan. Ini sudah tinggal 3 bulan lagi habisnya. Masih mau pakai kekuatan manusia lagi, pakai solusi yang manusia lagi, ya gak bisa. Dan kita harus mengingatkan hidup kita. Kita ini manusia roh yang harusnya dipimpin oleh roh. Itu enggak cuma berhenti sampai di situ loh Bapak Ibu ya. Saya ngomong selanjutnya sama istri saya. Ngomong ya sama dia. Kamu harus ingat loh, duit kita ini cuma 3 juta di rekening. Gimana cara bayar? 5 juta kali 2 itu masih 10 juta yang harus kita bayar. Kamu ngomong ya ke ibunya, Bu, kita ini masih pergi di luar kota. Jadi nanti kami balik baru Januari, saya bilang gitu kan. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Supaya saya punya waktu mengulur-ulur ini loh. Siapa tahu berkat Tuhan tiba-tiba datang, kan gitu. Ya. Saya bilang, nanti Januari kami baru balik, nanti saya baru temui ibu. Nanti kami baru kasih DP Bu di situ. Oh iya, nggak apa-apa, silakan ibunya ngomong.
Dan benar saudara, hari itu Januari kami datang ke rumahnya dia. Kami kasih uang DP ya kan. Buat tanda jadi kami kontrak rumah itu. Kami masih harus bergumul lagi untuk pelunasan dan segala macam. Tapi yang ajaib ini singkat ceritanya. Sampai bulan Maret kami pindah ke rumah itu. Saya pikir uang di rekening itu bakal nol. Begitu ya. Atau paling enggak tinggal berapa lah, 50.000, 100.000 begitu. Tapi yang ajaib adalah sampai akhirnya kami pindah ke rumah itu, ya. Rekening di jumlah uang di rekening saya tidak berubah ternyata. Loh Pak, dari mana Pak? Ya saya juga enggak tahu. Tiba-tiba bisa ada dapat berkat 1 juta, 2 juta, ya tinggal dikumpul-kumpulin. Kasih ke ibunya buat pelunasan. Bahkan saya sampai mikir ini buat pindahan aja saya kayaknya enggak punya uang. Tapi yang ajaib adalah itu. Tapi kuncinya dari semuanya itu apa? Pada waktu engkau hidupmu mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya. Mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Kemarin saya sempat isi di sebuah persekutuan di Semarang. Setelah saya cerita kesaksian tentang hidup saya, ada banyak orang yang datang ke saya. Beberapanya ngomong gini, Pak doakan saya Pak. Saya ini punya pergumulan rumah. Udah satu saya doain. Habis itu ada datang lagi ibu-ibu. Pak doakan saya. Kenapa Bu? Iya pergumulannya rumah. Loh ini kok jadi saya kayak sales real estate begitu ya. Semua orang minta didoain rumah begitu. Tapi memang ajaib saya banyak ngalamin mujizat Tuhan. Saya banyak ngalamin semua yang namanya dipimpin oleh Roh Tuhan itu dengan cara seperti itu. Ya. Rumah yang kami tinggali sekarang. Kami sekarang sudah tinggal di rumah pribadi, puji Tuhan. Ya. Rumah yang kami tinggali dari sekarang itu ceritanya panjang saudara. Saya pindah ke Bekasi. Itu dari 2003 sama istri. Ya. Pindah tahun 2003. Nah dari tempat rumah kami yang kontrak-kontrak itu kalau mau ke tempat kerja. Kami itu masuk ke sebuah daerah perumahan yang menurut saya perumahan elit lah. Perumahan besar begitu ya. Enggak tahu kenapa setiap kali kita berangkat berdua naik motor. Kami itu selalu lewat jalan itu. Ya. Dan setiap kali kami lewat jalan itu, saya lihat ada rumah di pojokan. Kok ini lucu ya rumahnya. Saya sama istri setiap kali lewat saya ngomongin. Dalam nama Yesus, Tuhan ini rumah jadi punya saya ya gitu. Dari 2003 loh. Sempat saya sudah lupa, benar-benar lupa. Kenapa? Ya, karena kan pergumulannya gitu, pindah rumah, kontrak rumah, pindah lagi. Pergumulannya itu saya sudah sampai lupa. Sampai akhirnya apa? Tahun 2009 kami pakai rumah itu. Kami tinggali tempat rumah itu. Dan hari ini itu sudah jadi milik kami. Begitu. Jadi menurut saya ya hidup kita ini memang harus dijalani dengan seperti itu. Dijalani dengan dipimpin oleh Roh. Saya juga enggak pernah tahu yang namanya itu kan banyak hamba Tuhan cerita gitu. Udah tumpang tangan, doa. Ya saya cuma lakukan aja. Dan ternyata terjadi itu. Tapi saya butuh waktu 6 tahun. Sampai apa? Sampai semuanya itu bisa digenapi. Ya. Dan itu pun juga enggak kepikir kok. Pertama kali kami pakai rumah itu, kami juga masih kontrak. Sampai akhirnya apa saudara, itu peristiwa yang menurut saya sedikit hidup dan matilah. Begitu. Tetangga kami ini mau membeli rumah kami. Dia datengin perumahan, dia bilang rumahnya mau saya beli, dia bilang itu. Jadi dia itu sudah punya 2 rumah, 2 kafling, dia mau nambah 1 kafling lagi rumah kami. Dalam hati saya, ini ya orang udah kaya,
Enggak mau ngasih kesempatan orang punya rumah. Ini rumah sudah didoain dari 2003. Sekarang kami tinggalin, mau dibeli pula. Dan yang ajaib adalah pihak perumahannya ngomong gini. Pak, Bapak kami kasih waktu 1 bulan ya. Bapak mau beli rumah ini, kalau Bapak mau beli rumah ini saya akan kasih ke Bapak. Dia bilang gitu. Tapi kalau Bapak nggak mau beli rumah ini, Bapak harus pindah. Dikasih waktu sebulan. Itu benar-benar, waduh saya bergumul sama Tuhan. Tapi ajaib. Ya, next saya cerita tentang hal itu. Oke, lanjut. Nah, 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi, baca baik-baik ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi jangan heran nanti kalau saudara mau melatih hidupmu berjalan bersama dengan Roh, caranya aneh-aneh pasti. Iya toh? Caranya pasti aneh-aneh. Karena ayatnya sudah ngomong, gak cocok gitu loh. Kalau engkau punya kebutuhan rumah, kontrak rumah, butuh duit, cara manusia paling gampang, pinjem. Itu sudah paling manusiawi, paling logis lah begitu ya. Kalau punya saudara kaya ya tinggal datang aja, tolongin dong gitu. Itu sudah paling aman. Tapi caranya memang gak pernah bisa diterima. Manusia duniawi ini gak pernah bisa menerima caranya Roh. Saya gak bisa nerima keputusan pemimpin saya hari itu. Ya untungnya saya pemberesan. Saya pemberesan hati saya gak mau sakit hati lah istilahnya. Loh itu gak cuma sekali Bapak Ibu ya urusan yang seperti itu. Satu hari saya pernah gini, ini kalau saudara ngalamin ini menurut saya juga gak gampang kok. Satu hari ya ini masih perkara rumah lagi nih. Satu hari ada orang datengin saya sama istri saya dan bilang gini, kamu ini kan belum punya rumah ya. Saya ini punya rumah kosong, dia bilang gitu. Di perumahan yang menurut saya itu perumahan besar juga. Begitu disebutin dia punya rumah di situ kan saya, wah ini kan perumahan besar, saya bilang gitu. Dia bilang, aku tuh punya rumah kosong, gak dipakai, mau gak kalian pakai gratis. Gak usah bayar apa-apa. Normalnya ya saudara, normalnya. Kalau saya tanya, siapa di sini yang punya pergumulan tentang rumah? Ada? Gak ada? Wah jemaatnya diberkati semua nih ya, luar biasa. Ada yang pernah ngalami misalnya kalau yang natural aja deh. Kalau misalnya kita ini punya pergumulan tentang tempat tinggal begitu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang menawarkan seperti itu, kira-kira menurut saudara itu cara Tuhan atau bukan? Berkat Tuhan atau bukan? Berkat Tuhan atau bukan? Berkat Tuhan ya, berkat Tuhan ya. Saya juga berpikir seperti itu. Saya sama istri berpikir gitu. Sampai saya memutuskan untuk datengin rumahnya, saya survei. Wih, rumahnya gede loh. Ya kan? Memang masih ada yang ninggalin gitu. Masih ada yang menempati tempat itu. Rumahnya besar. Nah, tapi karena kami ini belajar berjalan dengan Roh, saya bilang gini, enggak. Kita harus doalah, doa saya bilang gini. Akhirnya kami memutuskan sekali lagi, ya. Saya datang ke pemimpin saya. Saya cerita. Ini ada orang mau memberkati kami dengan rumah. Bukan dikasih, tapi kami boleh pakai, kami boleh tempatin. Kami cuma perlu bayar listrik, bayar telepon, semuanya lah. Nanti kebersihan, keamanan semuanya.
bagaimana kami harus ambil atau tidak. Ya. Saudara, jawabannya cuma satu lagi. Sudah tahu ya jawabannya ya? Jawabannya apa? Tidak. Begitu. Tapi kali ini saya nanya, kenapa kok tidak? Dijelaskan hari itu. Saya pengen, itu memang perumahan itu walaupun perumahan besar, tapi lokasinya memang agak jauh. Ya, kalau saudara mungkin jangan bayangkan seperti di Blora ya. Di Blora ini saya ibadah jam 7 di sini, saya jalan dari hotelnya Pak Lukas jam 7 masih nyampe gitu loh. Ya, itu kalau di Bekasi ya jangan berharap seperti itulah. Orang saya dari rumah ke kantor itu cuma 2 kilo saudara. Tapi bisa jadi saya pernah perjalanan dari rumah ke kantor 45 menit bisa. Bahkan 1 jam juga bisa. Kalau lagi macet berhenti total bisa. Gitu. Ya. Pemimpin saya ngomong gini, kamu itu adalah orang yang istilahnya diharapkan mobilitasnya cukup tinggi di pelayanan. Kalau rumahmu jauh, bayangin kamu akan lama setiap kali dibutuhin dipanggil, datang ya kantor. Saya lama butuh 2 jam, 3 jam baru nyampe. Keburu apa masalahnya udah selesai begitu loh. Ya kan? Dijawabnya makanya apa? Tidak. Ya hari itu saya juga nggak bisa. Cara dunia itu nggak sama dengan apa yang Roh mau. Tapi kami tetap terus mau belajar yang namanya hidup dipimpin oleh Roh. Makanya kami bisa dapat rumah yang tahun 2009 itu. Dan menurut saya itu ceritanya begitu ajaib. Ajaib banget. Saya nggak bisa saksikan sekarang, tapi buat saya itu sangat-sangat ajaib. Itu membuktikan bahwa pada waktu saya hidup dipimpin oleh Roh, saya bisa nikmati yang namanya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dengan sangat ajaib. Ya. Lanjut. Ya. Nah, sekarang kita lihat jiwa ya. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Langsung next slide. Nah, jiwa ini terdiri dari perasaan, kehendak dan pikiran saudara. Ya semua udah tahu lah ini ya. Nah, saya mau kasih tahu gini. Perasaan, kehendak dan pikiran itu ternyata gini, kalau di penjelasan saya. Perasaan itu menyerap semua emosi yang ada di sekeliling kita. Jadi nanti kalau saya mau jelaskan gini, jiwa dan tubuh, 2 komponen ini selalu akan menyerap apa yang dari sekelilingmu. Ingat ya, ingat. Jiwa dan tubuh itu akan menyerap apa yang dari sekelilingmu. Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Contohnya adalah apa? Perasaan. Saudara saya ini walaupun sering pelayanan, tapi ada satu pelayanan yang sering kali saya hindari. Mau tahu apa? Ibadah penghiburan. Atau ibadah penutupan peti. Atau ibadah pemakaman. Itu yang paling saya hindari saudara. Kenapa? Saya itu paling gak tahan lihat orang nangis. Ya. Benar. Apalagi saudara tahu ya kalau udah mau tutup peti itu kan tingkat histerisnya udah wah. Habis ini udah gak bisa lihat lagi. Wah, papa, mama gitu. Oma gitu. Saudara kan begitu engkau melihat seperti itu, engkau menyerap enggak? Ya, engkau bisa menyerap loh. Mungkin itu bukan saudaramu, itu bukan kenalanmu, bukan siapapun. Tiba-tiba engkau bisa nangis. Contoh yang lain,
Ini kalau ibu-ibu yang suka nonton apalah, kalau ibu-ibu kayaknya belum ini ya. Drama Korea kayaknya nggak nonton ya. Nonton nggak drama Korea? Ini deh, ini apa? Ikatan Cinta. Oh nggak nonton juga? Jangan-jangan Ikatan Cinta nggak masuk ke Blora ini ya. Masuklah ya. Tapi setiap kali kita melihat hal-hal yang seperti itu kan kita ini menyerap. Kita nonton sesuatu yang lucu, tiba-tiba kita jadi ikut ketawa. Kita nonton film horor, ya jadi ikut takut begitu. Perasaan itu menyerap, jiwa itu menyerap. Itu kenapa jangan sampai hidupmu ini dijalani dengan jiwa yang paling depan. Begitu. Karena akan sangat gampang banget berubah. Di tengah pemakaman saudara nangis-nangis. Nanti pulang ketemu sama reunian, wah ketawa-tawa gitu kan. Kan gak bisa hidup ditentukan seperti itu. Ya, balik tadi ke slide-nya. Ada kehendak. Biasanya dipengaruhi oleh tren yang sedang terjadi atau bisa jadi keinginan yang terdalam. Ada keinginan di dalammu. Ya. Oh hari ini lagi misalnya apa? Oh ini Natal nih Natal. Biasanya kalau Natal harus pakai baju baru begitu kan. Nah ada keinginan. Kalau nggak pakai baju baru kayaknya kok nggak Natal gitu. Padahal ya belum tentu begitu loh. Natal kan tidak ditentukan oleh baju baru atau tidak. Pikiran juga sama, menyerap dari semua informasi dan data yang ada di sekeliling kita. Waktu saya sakit itu juga sama Bapak. Saya itu di kamar cuma ditemenin handphone. Setiap hari saya buka berita. Saya baca tentang berita COVID begitu kan. Ternyata COVID itu kayak gini ya, virusnya kayak gini. Kalau sudah mulai nafasnya sesak, itu artinya sebentar lagi menjelang game over. Loh, dulu di awal-awal kan seperti itu. Nah tiba-tiba pada waktu satu malam saya ini lagi badan kesakitan semua, gak bisa tidur. Saya tarik nafas saudara. Loh, kok nafas saya susah ya? Karena habis baca berita, pikiran saya menyerap semua informasi dan data. Ya. Plus, ya kan, teman-teman pada nanyain, Pak sakit apa Pak? COVID ya gitu kan. Semua informasi saya serap. Ya. Malam-malam saya sendirian, saya cuma berpikir, game over nih sebentar lagi. Setiap kali nafas, kok sakit ya? Saya baca berita sakitnya di sebelah sini. Oh iya benar ya sakitnya sebelah sini gitu. Jadi semakin ketakutan. Bukannya jadi tambah kuat, bukannya semakin sembuh. Tapi semakin gak karu-karuan hari-hari. Baca-baca semakin saya searching. Loh kok benar ya ini mual. Oh kok ini kok kayak gini. Apa segala macam. Sampai akhirnya apa saudara? Saya memutuskan, saya enggak buka lagi berita apapun. Benar-benar saya enggak buka berita. Yaitu yang saya lakukan. Setiap kali saya malam, saya mulai kesakitan. Saya enggak bisa tidur. Saya ambil gitar, saya nyembah Tuhan. Saya capek nyembah Tuhan. Saya taruh gitar saya ambil Alkitab, saya baca. Ngantuk. Saya tutup lagi, saya buka YouTube, saya dengerin khotbah. Karena saya tahu, saya nggak bisa bangun manusia saya. Saya nggak bisa bangun hidup saya dengan jiwa saya, dengan kondisinya yang seperti ini. Nggak bisa. Dengan kondisi pandemi yang seperti ini, saudara dengerin tetangga, hati-hati ya. Oh ini loh kamu harus gini, harus ini. Ini pandemi loh. Seberapa banyak gereja Tuhan lebih memutuskan untuk
Tuhan maunya apa ya? Aku harus melakukan apa di tengah semuanya ini? Itu berbeda. Loh, bukan berarti Tuhan akan ngajak kita nekat. Enggak kok. Saya juga ajarin ke anak-anak saya. Loh, hari itu di mobil saya ada hand sanitizer. Di kantor ada, di rumah ada. Bahkan kami punya disinfektan sendiri di rumah. Setiap seminggu sekali kami semprotin. Tapi kami memutuskan untuk apa? Tidak hidup di bawah ketakutan. Tidak hidup dari jiwa kami yang menyerap semua informasi. Semua perasaan. Ya, enggak. Kami tetap memutuskan untuk apa? Kami hidup karena apa yang roh Tuhan mau. Itu makanya kami tetap waktu masa-masa pandemi. Ya, kemarin saya sempat cerita. Saya pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Tetap sama, setelah pulang dari rumah sakit saya disemprotin sama istri. Jangan masuk rumah dulu. Oke, saya bilang. Nggak masalah. Tapi saya pindah dari satu rumah duka ke rumah duka yang lain. Ya. Karena sudah begitu banyak keluarga-keluarga yang nggak mau ngurusin. Loh, saya itu sedih loh, sejujurnya sedih. Saya nggak tahu kejadiannya kalau di sini bagaimana. Tapi kalau di sana ya Bapak Ibu. Itu saya jelas-jelas melihat beberapa orang itu dimakamkan tanpa ada keluarga yang datang. Benar-benar gak ada yang berani. Kecuali ya mungkin istri, suami gitu ya, itu baru datang. Tapi kalau namanya cuman keluarga besar yang biasanya itu pemakaman seperti itu kan jadi tempat di mana mereka ngumpul gitu biasanya. Itu hari-hari itu saya lihat ada begitu banyak orang harus ngurusin sendiri semuanya. Tapi saya lakukan itu semuanya. Saya kerjakan itu karena Tuhan ngomong, kamu harus bangun, kamu harus kuatkan mereka juga. Saya sama istri juga datengin beberapa ICU. Kami kunjungin beberapa staf kami yang sakit. Kami kunjungin beberapa orang tua murid yang sakit. Kenapa? Karena gak ada keluarganya yang mau ngurusin. Kami yang harus kirim makanan kadang. Kami harus kirim ini, kirim obat, kirim apapun. Kami tetap terus kerjakan itu. Oke, lanjut. Itu jiwa ya. Sebab itu buanglah, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Itu makanya tadi kan saya sempat cerita. Ada kesaksian saya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kumpulin semua ayat firman Tuhan tentang berkat. Dan saya mulai baca. Setiap kali saya melihat gak punya duit ya. Gitu kan. Ini ngalamin gini ya. Saya ngomongin itu firmannya. Enggak, janji Tuhan seperti ini. Janji Tuhan seperti ini. Janji Tuhan seperti ini. Karena itu yang akan menguatkan iman saya. Itu yang akan membangun manusia roh saya. Coba kalau misalnya saudara datang ke teman. Terus tiba-tiba teman. Iya lu lagi apes kali lo ya. Bukannya makin kuat, saudara akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, dan semakin lemah. Selanjutnya. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah ini yang seringkali salah dari anak Tuhan ya. Kalau dia ngalamin masalah sesuatu, justru dia lari daripada Tuhan. Padahal harusnya satu solusinya adalah datang ke Tuhan. Ya. Senggak enak apapun, memang seringkali cara yang Tuhan sodorkan itu enggak sesuai dengan caramu, cara manusia. Tapi datang ke Tuhan, kejar Tuhan. Karena itu yang akan membuat setiap kita kembali. Selanjutnya. Nah tubuh ya. 1 Korintus 9 ayat 27.
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Lanjut. Ya. Tubuh ini saya tulis gini, semestinya ada beberapa indera yang lain ya. Ada mata, ada telinga, ada daging di dalamnya begitu ya. Matius 6 itu dikatakan mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Saudara, ini secara tubuh ini kita ini punya panca indera penglihatan loh. Manusiawi banget, normal banget, natural banget kita melihat pandemi takut itu natural. Ya. Tapi masalahnya kan kita harus menentukan kita hidup mau karena tubuh atau kita hidup mau karena roh. Begitu. Kalau secara tubuh, loh saya ini waktu itu ya ngelihat yang namanya orang-orang teman-teman saya meninggal itu ya banyak kok. Punya alasan untuk saya takut, iya. Saya ngelihat mama saya juga sakit sama. Sampai sama kakak saya udah diginiin, udah ini mami mau sembuh atau mau pulang gitu kan. Dia bilang, enggak, aku mau sembuh. Ya udah, kita sepakat ya doa. Kita berdoa, puji Tuhan. Sembuh, sampai hari ini masih pelayanan. Beliau umur 71, masih pelayanan masuk penjara. Ya, melayani penjara-penjara itu. Orang narkoba lah, apa dan segala macam. Beliau pelayanannya seperti itu. Tapi seringkali matamu ini loh. Ya mata kita ini tanpa kita sadarin itu membuat hidup kita ini dijalani berdasarkan apa yang kita lihat. Yang kalau kita lihat kematian kita takut. Nanti kalau kita misalnya lihat, ya itu saya bisa rasain kalau yang di kota besar ya di Jakarta gitu. Pada waktu pemerintah sudah mulai buka, boleh ke mall. Waduh saya lihat itu namanya kayak orang kalap kok saudara. Itu mall bisa penuh banget, parkiran penuh banget. Saya pikir ini kenapa ya? Kemarin pada ketakutan, sekarang pada pergi seperti ini. Sama halnya dengan indera kita telinga. Kalau kita dikatakan di Kisah Rasul 7 ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga loh. Ternyata ada juga istilah sunat telinga begitu ya. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Jadi kita itu harus ngerti. Di telinga kita ini harus ada filternya. Izinkan ketakutan, izinkan semua kekhawatiranmu. Kamu izinkan semuanya masuk di telingamu. Informasi-informasi yang salah. Ya kan? Itu akan membuat engkau menjalani hidupmu dengan salah juga. Saya kemarin habis mengalami sebuah masalah Bapak Ibu ya. Ada sebuah kejadian di sekolah kami dan ada satu orang, semestinya bukan orang tuanya yang menuntut gitu, tapi omnya gitu. Omnya ini menuntut sampai akhirnya kami disidang di keluarga besar begitulah. Karena saya pimpinan sekolah makanya saya harus datang, saya menyelesaikan semuanya. Dan buat saya malam hari itu seperti bukan sebuah bukan sebuah pembicaraan baik-baik gitu. Jadi intinya itu saya diserang terus. Bapak ini seperti ini, Bapak ini seperti ini. Ya. Bapak Ibu saya kasih tahu nih ya, saya kasih tahu rahasianya. Saya itu kalau duduk ya. Saya itu suka gini loh. Kakinya kayak ngejahit gini loh. Ada yang punya kebiasaan seperti saya? Ada ya. Nah, saya itu kalau duduk gitu, kaki saya selalu goyang. Kalau saya kerja, ya, saya ngomong sama orang, saya itu selalu ambil kertas, ambil pulpen,
saya nulis. Entah nulis, entah gambar, entah coret-coret. Itu kebiasaan saya. Ya. Lah, hari itu, malam itu, di pertemuan itu, di tengah sidang keluarga itu, saya melakukan itu. Ya kan biasa ya, kaki saya udah gini-gini goyang. Terus saya mulai utak-atik apa gitu, coret-coret gini. Tiba-tiba saya dibilang, loh Bapak kan udah mulai ketakutan kan, mulai stres kan. Dia bilang, dalam hati saya, loh Pak, stres dari mana, saya bilang gitu. Saya ini kebiasaannya kayak gini. Gak bisa Pak, saya ini mempelajari psikologi orang. Orang itu kalau sudah mulai goyang-goyang kakinya, itu stres tandanya. Saudara, itu sepanjang malam telinga saya terima informasi itu loh. Saya dibilang stres lah, saya dibilang inilah apalah apa segala macam. Sampai saudara, saya mau kasih tahu ya, ini sejujurnya. Malam hari itu, saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, sampai saya bingung, Tuhan ini kenapa ya? Kok saya nggak bisa tidur gitu. Dan ternyata semua omongannya ini tanpa saya sadari itu mempengaruhi hidup saya. Sampai ujungnya apa? Pagi-pagi saya bangun, ya jam 3, jam 4 akhirnya saya tidur lah. Karena nggak tahan gitu ya, ngantuk juga. Pagi-pagi saya bangun, saya berdoa. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ini kenapa ya kok saya semalam nggak bisa tidur. Dan Tuhan ngomong gini, nah kamu terlalu mengizinkan semua informasi itu mempengaruhi hidupmu. Kamu harusnya menjalani semuanya dengan rohmu ini loh. Bukan dari apa kata mereka. Nah, terus caranya gimana Tuhan? Ya sudah, kamu doa, lepaskan pengampunan semuanya. Kamu tolak-tolakin semuanya itu ya. Semua perkataan negatifnya dia tolak semua. Saya doa lah. Saya tolakin semua, saya lepasin pengampunan buat dia. Setelah itu saudara, baru rasanya lega. Nah, kita ini nggak sadar seringkali seperti itu. Mata ngeliat, telinga dengar, ya. Belum lagi nanti daging. Kalau daging itu kan gini, ini bicara tentang daging itu juga menyerap loh saudara. Saudara kalau nggak percaya jam-jam segini saudara keluar dari rumah atau dari gedung. Saudara ada di lapangan begitu ya. Kira-kira apa yang saudara rasakan? Panas pasti. Kenapa? Karena menyerap matahari. Ya kan? Kalau misalnya saudara dicubit pasti berasa apa? Sakit gitu. Menyerap rasa sakit itu. Saya pernah kecelakaan, paling tidak itu membuat saya menyerap semua. Tubuh saya ini menyerap informasi bahwa iya kecelakaan itu sakit loh gitu. Membuat saya trauma akhirnya. Kalau naik kendaraan gak berani ngebut sekarang udah. Semua akan diserap. Makanya tadi saya bilang jiwa dan tubuhmu ini akan menyerap semua yang ada di sekelilingmu. Nah kalau engkau izinkan seperti tadi yang saya bilang, engkau hidupmu dipimpin oleh tubuh, jiwa, rohmu paling belakang. Gak heran kalau hidupmu akan ditentukan oleh sekelilingmu, bukan ditentukan apa kata Tuhan. Amin. Sedangkan hidup kalau ditentukan oleh roh, roh itu juga menyerap. Tapi menyerapnya dari Tuhan. Makanya tadi saya bilang kalau ngalamin masalah apapun jangan malah lari dari Tuhan. Tapi engkau harus datang ke Tuhan karena dengan cara itu rohmu menyerap. Saudara semakin punya masalah, saudara malah gak pernah datang ibadah seperti ini. Bagaimana caranya? Rohmu gak pernah nyerap apa-apa. Saudara ngalamin masalah apapun, seberat apapun, engkau semakin malah gak pernah doa. Engkau gak pernah baca firman. Apa yang mau diserap oleh rohmu? Gak ada. Nah, ini cara-cara untuk membangun manusia rohmu ya seperti itu. Enak gak enak datang aja pokoknya ibadah.
Saya punya kakak pernah ngajarin saya seperti itu. Di dalam hidup kekristenan seseorang itu nggak akan selamanya ada di atas. Pasti ada titik-titik di mana ngalamin sesuatu yang nggak enak. Begitu dia bilang. Pada saat ngalamin yang seperti itu, ya dia bilang, jangan pernah pergi dari yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Karena itu kalau begitu dihindarin, itu justru rohmu akan completely mati. Benar-benar mati. Ya. Pagi hari ini benar-benar saya berdoa supaya jemaat di tempat ini hal ini baru Tuhan ajarkan, baru Tuhan bukakan. Saya baru pelajari semuanya. Ya. Sekitar 2-3 bulan yang lalu. Tuhan jelaskan, iya ya, saya juga baru sadar kok. Seringkali saya salah. Saya selalu ngomongnya tubuh, jiwa dan roh. Padahal ternyata yang Tuhan mau adalah roh, jiwa dan tubuh. Roh harus punya prosentase yang lebih utama. Harus didulukan dari semuanya. Ya. Kalau jiwa dan tubuh menyerap dari sekelilingmu, engkau harus tahu pada hakikatnya setiap kita ini adalah manusia roh. Rohmu menyerap apa yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan apa? Persekutuan seperti ini. Doa, saat teduh, baca firman. Itu adalah saat-saat terbaik. Untuk apa? Untuk engkau menyerap yang dari Tuhan. Nah, kalau kita punya manusia roh yang kuat, percayalah, hidup kita ini nanti akan bisa nikmati, kita akan lewati dari kemenangan kepada kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Buat firman yang Kau sampaikan di tengah-tengah kami, Tuhan. Biar Engkau bicara buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biar mulai hari ini ada sebuah perubahan cara berpikir. Bahwa pada hakikatnya hidup kami ini adalah ditentukan oleh Roh-Mu. Hidup dan mati kami ditentukan oleh Roh Tuhan. Mari Tuhan bicara lebih lagi. Biar kami mengerti kunci untuk kami hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau Roh Kudus yang menjelaskan lebih lagi. Mungkin ada bahasa-bahasa dari hamba-Mu yang sulit diterima atau tidak dimengerti Tuhan. Contoh-contoh yang tidak bisa dimengerti. Biar Roh Kudus sendiri yang menjelaskan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati gereja ini. Sehingga gereja ini jadi tempat kami menyerap apa yang dari Engkau Tuhan. Setiap firman yang disampaikan jadi kekuatan buat hidup setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan, puji Tuhan. Terima kasih Pak Sugi sudah melayani tempat kita, dan Pak Sugi kemarin juga sudah melayani ya di sekolah minggu saudara ya, anak-anak. Ya puji Tuhan. Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita pagi hari ini dan kita akan lihat pengumuman dulu dari multimedia. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan baptisan spesial Natal akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2021. Bagi jemaat yang akan baptis bisa menghubungi admin gereja. Pasda tatap muka Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan dilaksanakan hari Minggu ini pada pukul 10 pagi. Ibadah tatap muka FOG akan dilaksanakan minggu depan pada pukul 10 pagi. Ibadah dan perayaan Natal Gereja Betani Blora akan dilaksanakan pada hari Kamis
tanggal 23 Desember 2021. Segera daftarkan diri Anda ke admin gereja. Jadwal doa dalam sepekan gereja Betani Blora. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom para pria, mari datang dan hadirilah Natal Kopi dengan tema hadiratnya memulihkan keluarga. Natal Kopi akan dilaksanakan pada hari Senin pada pukul 6 sore dengan pembicara Bapak Rudi Sugiarto. Bertempat di The Garden Cafe and Resto Tunjungan Pak Blora dengan acara spesial, akustikan, ngobrol kopi, dan tukar kado senilai minimal 20.000. Kado dibungkus dengan kertas koran. Akan disediakan shuttle bus dan berangkat dari gereja pukul 17.30 sore. Dress code-nya adalah pakaian atau kaos warna merah, hijau, atau putih. Bisa pilih salah satu. Segera daftarkan diri Anda ke admin gereja, tempat terbatas. Saudara, saya menggarisbawahi kembali ada Natal Pria, Kopi ya, komunitas pria. Besok jam 5:30 kalau saudara sudah mendaftar, jangan lupa dress code-nya merah, hijau, atau putih ya, boleh pilih salah satu. Bahkan saudara bilang, Pak saya nggak punya kaos atau baju, punyanya kaos kaki merah atau hijau, boleh dipakai saudara ya. Yang penting dress code-nya ada itu saudara ya. 5:30 jangan lupa kumpul di tempat ini. Kalau saudara membutuhkan transportasi ke Resto The Garden saudara ya. Tapi kalau tidak saudara nanti bisa langsung berangkat ke sana. Kita akan memulai tepat waktu supaya nggak terlalu malam Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak ya. Kalau belum daftar silakan nanti saudara bisa daftar dan akan ditutup hari ini sampai nanti malam setelah ibadah kedua akan ditutup ya. Jadi segera saja mendaftarkan, ajak teman-teman, keluarga atau siapapun, ibu-ibu tolong suaminya diarahkan ya, disuruh ikut saudara ya. Ya saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang datang pertama kali hadir atau sekali atau dua kali boleh lambaikan tangan supaya kami nanti bisa mendata saudara, memfollow up saudara. Lalu puji Tuhan, selamat datang Ibu, ya Tuhan memberkati, haleluya. Ya mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Aku punya Tuhan yang besar. Aku
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Tuhan telah bawa setiap kami untuk kami ini bisa datang dalam rumah Tuhan, kami beribadah. Dan biarlah pagi hari ini Roh-Mu tinggal di dalam kami, membangkitkan kami melalui firman-Mu yang kami terima. Supaya setiap kami ini menjadi gereja yang bangkit, menjadi gereja yang hidup, menjadi manusia roh. Dan kami mengalahkan setiap kedagingan kami. Supaya setiap janji-janji-Mu yang ilahi dan yang ajaib itu selalu terjadi dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati, mengurapi hamba-Mu yang juga sudah membagikan menabur firman di tempat ini. Tuhan, Kau pakai pelayanannya lebih lagi, keluarga, semuanya Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan yang selalu menyertai apapun yang dikerjakan menjadi selalu berhasil. Kau juga memberkati setiap kami jemaat gereja-Mu Tuhan. Supaya setiap apapun masalah persoalan kami, selalu kami ini teringat Tuhan. Dan kami selalu mengandalkan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah pagi hari ini adalah Tuhan. Kau adalah gembala kami. Kau adalah perisai kekuatan kami Tuhan. Kau adalah penolong yang setia yang tidak pernah meninggalkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa semua yang kami miliki adalah daripada-Mu. Kami telah menerima segala kebaikan-Mu. Kami telah menerima kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami mau menabur setiap benih-benih yang telah kami terima. Dan kami percaya setiap benih ini akan menjadi terobosan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami akan pulang, kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Kami mau belajar untuk percaya. Kami mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Pegang tangan kami, gandeng tangan kami, pimpin kami sepanjang waktu, sepanjang hari. Bahkan dalam minggu ke depan ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah, Engkau berjalan bersama kami. Engkau menggandeng kami, menuntun setiap kami. Engkau membawa kami Tuhan ke sebuah pintu-pintu yang baru. Bahkan kalaupun tidak ada jalan Tuhan, Engkau akan membuat jalan di depan kami. Membawa kami dalam segala berkat-berkat yang supranatural itu Tuhan. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan segala berkat jasmani, berkat rohani yang melimpah-limpah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan yang terlebih hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan bersama kami. Kami menerima segala berkat-Mu hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita menangkapkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita menangkapkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita menangkapkan kerajaannya, Yesus Sang Raja atas Indonesia.